Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 7 dengan materi multimedia pembelajaran model tutorial untuk anak SD yang beranggotakan saya sendiri Nurul Sapita dan dua rekan saya Diah Julianti dan Rida Fitria. Pengertian tutorial. Menurut ahli, definisi tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer, sebagaimana diungkap Hermawan dan Rusman, adalah pembelajaran khusus dengan instruktur yang kualifikasi dengan menggunakan software komputer yang berisi materi pelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara tuntas kepada siswa mengenai bahan atau materi pelajaran yang sedang dipelajari. Pengertian lainnya, tutorial yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi materi atau isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengatas kemajuan belajar siswa. Kesimpulannya, tutorial atau tutoring adalah bantuan bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada peserta didik untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri peserta didik secara per orang atau kelompok berkaitan dengan materi pengajaran. Model tutorial ada dua, yaitu tutorial terprogram dan tutorial intelijen. Tutorial terprogram merupakan seperangkat tayangan baik statis maupun dinamis yang terlebih dahulu diprogramkan secara berturut. Seperangkat kecil informasi ditayangkan yang diikuti dengan pertanyaan, jawab, dan berdasarkan hasil analisis umpan balik yang sesuai. Yang kedua, tutorial intelijen. Tutorial intelijen adalah jawaban komputer terhadap pertanyaan siswa dihasilkan oleh intelijensi artifisial atau kecerdasan buatan, bukan jawaban-jawaban yang terprogram yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh perancang-perancang. Prinsip-prinsip model tutorial ada 5. Yang pertama, adanya perbedaan individual dalam belajar. Artinya, ciri utama pembelajaran berbasis komputer model tutorial adalah proses pembelajarannya yang dilakukan secara individual atau sendiri. Yang kedua, perhatian dan motivasi. Setiap materi dan soal disajikan dengan berbagai macam bentuk. Yang ketiga, prinsip keaktifan. Adanya interaksi secara aktif antara siswa dengan program. Yang keempat, prinsip keterlibatan langsung, memungkinkan interaksi bersifat visual, auditorial maupun kinestetik. Yang kelima, prinsip balik dan penguatan. Adanya feedback serta reinforcement yang berupa pujian dan hukuman yang memungkinkan terjadinya umpan balik yang interaktif serta proses penguatan terhadap konstruksi pengetahuan peserta didik. Langkah-langkah model tutorial ada 7. Yang pertama, pengenalan atau introduction. Pengenalan terhadap aplikasi tersebut. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, kita harus mengenal terlebih dahulu. Yang kedua, penyajian informasi atau presentation of information. Penyajian informasi bagi pengguna dalam bentuk materi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, pertanyaan dan respon atau question and response. Memberi pertanyaan, kemudian aplikasi memberi respon yang berbentuk keterangan dan penilaian. Yang keempat, penilaian respon memberi penilaian. Yang kelima, pemberian feedback tentang respon providing feedback about response setelah pengguna mendapatkan keterangan atas hasil yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan dan respon yang diberi. Maka, aplikasi tersebut memberi feedback dalam bentuk saran untuk pengguna. Yang keenam, pembetulan atau remediation. Pembetulan dalam dilakukan setelah pengguna membuka kunci jawaban. Yang ketujuh, penutupan atau closing. Aplikasi selesai digunakan atau dijalankan dalam beberapa bentuk tutorial.
Kelebihan dan kekurangan model tutorial. Kelebihan model tutorial, peserta didik memperoleh pelayanan pembelajaran serta individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Yang kedua, peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain atau lebih dikenal dengan istilah self-paced learning. Kelemahan metode tutorial. Yang pertama, sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani peserta didik dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim teaching dengan pembagian tugas di mana anggota tim. Yang ketiga, apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi tersebut. Berikut merupakan tutorial menggambar rumah dengan menggunakan Microsoft Paint Windows 7. Pertama-tama kita membuka shape. Kemudian kita cari untuk bagian dinding rumah. Seperti ini. Kemudian kita tempel di bawahnya untuk membuat pondasi rumah. Untuk membuat atap, kita harus mencari segitiga di shape. Kemudian sekarang kita membuat pintu. Kita cari shape yang kotak lagi. Kita tambah dengan jendela. Kemudian kita coba untuk memberikan warna pada rumah tersebut. Biasanya genteng itu berwarna agak kemerahan. Apabila kita sudah menemukan warna, maka kita ambilkan ember. Kemudian kita tuangkan ke dalam genteng. Dan boleh diganti-ganti dengan warna yang kalian suka. Kemudian untuk temboknya kita coba untuk berwarna biru muda. Dan untuk pintunya berwarna coklat. Jendelanya hijau dengan pondasi berwarna biru tua. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.